Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan dengan penuh ketaatan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan merupakan bulan di mana bulan ini merupakan bulan yang berlimpah akan segala pahala dan berlimpah juga segala ampunan. Dikatakan dalam satu makalah Imam Dzunun al-Misri bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan bulan memanen hasil apa yang telah kita tanam dan kita rawat di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dalam hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas iman dan semata-mata berpuasa karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari hadis ini jelas para hadirin bahwa di bulan Ramadan, orang yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan akan Allah berikan pahala dan akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka dari itu para hadirin, mari di bulan Ramadan ini jadikanlah bulan di mana kita selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai media sosial dan juga sangkut pautnya dengan bulan Ramadan, tentu bulan Ramadan tidak hanya mengajarkan kita menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri kita dari sifat iri, dengki, dan juga sifat namimah, adu domba, terutama dalam sosial media. Bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk bijak dalam bersosial media. Kenapa demikian? Karena pahala puasa batal tidak hanya disebabkan karena kita ghibah secara realita, tapi secara media. Ketika kita ghibah di media, saling adu domba di sosial media, itu akan membatalkan pahala puasa kita. Kenapa demikian? Merujuk dalam sebuah kaidah fikih bahwasanya Alkitab kal khitab, tulisan itu sama halnya dengan ucapan. Maka dari itu, ketika orang tidak bijak dalam bersosial media, terutama pada bulan Ramadan, maka dia akan mengurangi pahala puasa. Bahkan pahala puasanya akan batal. Maka dari itu, momentum menahan imsak, menahan diri kita, tidak hanya menahan diri dari haus dan lapar, tapi bagaimana kita bisa menahan jari jemari kita dari hal-hal yang dapat mengantarkan kemaksiatan ketika di sosial media. Maka dari itu, Imam Al-Ghazali juga mengatakan salah satu tingkatan bersesuci menurut Imam Al-Ghazali adalah tathhirul ajsam. Kita harus mensucikan anggota badan kita, karena setiap anggota badan kita memiliki porsi maksiat masing-masing. Terutama adalah anggota badan berupa tangan, yang mana tangan ketika kita memegang yang namanya gadget, itu bisa tidak hanya mulut yang tajam, jari pun juga tajam ketika sudah memegang gadget. Maka disinilah nantinya yang akan membatalkan puasa, pahala puasa. Maka dari itu, marilah jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita harus bijak bersosial media. Jadikanlah sosial media itu sebagai ladang dakwah, sebagai ladang untuk mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.